Sekarang Nasir Jamil. Terkesima kita Bang, antara Arya Sinulinga dengan Fadlizon. Terima kasih Pak Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam untuk kita semuanya. Pak Karni, izinkan saya untuk menyampaikan berita duka bahwa pendiri PKS Kiai Haji Hilmi Aminuddin tadi sore telah meninggal dunia. Dan saya mengajak kita semua yang ada di dalam ruangan ini dan juga para pemirsa yang menyaksikan acara ini untuk mendoakan almarhum semoga husnul khotimah dan keluarga yang ditinggal diberi kesabaran. Pak Karni, judul ILC kita malam ini, Presiden marah, Menteri mana di resapel. Jangan-jangan memang tidak ada resapel, Bang Karni, tapi kita tunggu saja. Apakah marah ini berujung resapel atau marah ini tidak menyelesaikan masalah. Dan mudah-mudahan Pak Karni juga tidak suka marah-marah karena Pak Karni ini kan Presiden ILC. Ya. Jadi kalau Pak Karni marah-marah itu artinya ada jajaran redaksi yang diresapel. Kalau kita lihat ya, kalau kita lihat sidang kabinet itu tanggal 18 Juni. Lalu kemudian disiarkan ya itu tanggal 28 Juni. Berarti ada waktu yang panjang. Karena itu menurut saya ini sesuatu yang direncanakan. Sesuatu yang direncanakan. Nah pertanyaannya, apakah sesuatu yang direncanakan ini untuk mencari perhatian publik atau ingin mengalihkan perhatian publik, ya, atau dua-duanya. Di samping ingin menaruh perhatian, mencari perhatian publik, sekaligus juga ingin mengalihkan perhatian publik. Ya. Nah karena itu pertanyaannya adalah ada apa, ya, sehingga kemudian diupload di tanggal 28 Juni. Dan tentu saja marah-marahnya presiden ini, ya, itu barangkali juga ingin memberitahukan kepada khalayak bahwa ya mungkin presiden kita sungguh-sungguh mati-matian kira-kira begitu dalam menangani COVID-19. Sehingga nanti kalaupun ya terjadi kegagalan jangan dia disalahkan. Karena dia sudah marah-marah kira-kira gitu Pak Karni. Nah kalau kita lihat cermati kasus COVID-19 di Indonesia semuanya bertambah. Yang sembuh bertambah, yang meninggal bertambah, kasus aktif bertambah, yang positif juga bertambah. Walaupun jumlahnya memang tidak banyak, ya. Sampai hari ini pertambahannya juga lumayan, ya. Nah karena itu kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh presiden, ya bahwa beliau merasa tidak ada progres, ya. Ini berbeda dengan apa yang disampaikan oleh saudara saya, Bang Arya Sinulinga tadi itu. Iya. Ya. Saya tadi malah sampai merasa kalau gitu presiden salah dong. Begitu makanya artinya tidak ada informasi seperti ini. Jadi ada sukses story yang disampaikan oleh saudara saya Arya Sinulinga, tapi ada sesuatu yang disampaikan oleh presiden katanya tidak ada progres. Ya, jadi kalau kemudian publik mendengar ini mana yang betul kira-kira gitu, mana yang benar, ya kan? Bahwa kemudian pemerintah sudah melakukan sejumlah kegiatan itu tidak bisa kita pungkiri. Tapi ketika presiden mengatakan bahwa tidak ada progres, ini yang kemudian menyesakkan dada kita, Pak Karni. Iya. Nah, karena itu sekali lagi ya presiden sebenarnya sudah dikasih jalan tol melalui Perpu. Perpu nomor 1 tahun 2020 yang kemudian diundang-undangkan menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020, itu kan berusaha untuk bagaimana kemudian kebijakan keuangan negara, stabilitas sistem keuangan itu bisa dicapai oleh pemerintah. Jadi ada jalan tol. Seharusnya jalan tol itu cepat, Pak Karni. Ya. Dan biasanya jalan tol itu juga tidak semua kendaraan bisa masuk jalan tol. Nah, jalan tol itu kan cepat, bebas hambatan. Seharusnya dengan diterbitkannya Perpu, disetujui Perpu, meskipun ada fraksi PKS menolak Perpu, itu seharusnya jalan tol bagi pemerintah untuk bekerja cepat, berjalan cepat untuk kemudian menangani COVID-19. Ya. Nah karena Perpu itu apa? Karena Perpu itu kan sebenarnya memberikan 4 hal kepada Presiden. Pertama penanganan COVID-19, kemudian bantuan sosial, kemudian juga stimulus ekonomi
untuk UMKM, untuk koperasi, dan juga bagaimana menjaga stabilitas keuangan negara. Nah, kalau kita lihat hari ini, ya bantuan sosial itu angka persentasenya, ya daya serapnya itu rendah. Begitu juga kesehatan rendah. Ya. Nah, ketika kemudian dihadapkan dengan angka rendah ini, pertanyaannya, apakah daya serap rendah ini karena menteri tidak bekerja atau uangnya nggak ada, Pak Karni? Kan begitu pertanyaannya. Ya. Apakah serapan rendah ini karena menteri tidak bekerja atau memang uangnya tidak ada? Ya kata presiden ada sekian triliun udah Oleh karena itu yang kemudian menjadi pertanyaan publik. Nah, karena itu sekali lagi memang presiden ketika kemudian marah-marah dalam rapat tersebut dan kemudian setelahnya itu diketahui oleh publik. Nah, jadi kan tentu publik nanti akan bisa menilai presiden itu sendiri, ya. Nah, kita lihatlah misalnya apakah kemudian presiden berani ya membubarkan lembaga-lembaga yang katanya kalau memang butuh dibubarkan ya dibubarkan. Nah, karena itu saya mengusulkan ya mungkin staf khusus milenial itu dibubarkan saja. Ya, nggak dibutuhkan sebenarnya itu. BPIP juga dibubarkan saja. Ketika hiruk pikuk tentang rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila, kita nggak pernah mendengar sedikit pun suara dari orang-orang yang ada di BPIP, ya. Jadi sebenarnya tidak dibutuhkan. Nah, karena itu presiden perlu kembali mengevaluasi lembaga-lembaga yang memang menjadi batas atau koridor kewenangan presiden. Sementara lembaga-lembaga yang diatur oleh Undang-Undang Dasar dan pengaturannya diatur oleh undang-undang, nggak bisa presiden bubarkan, Pak Karni. Nah, karena itu presiden perlu ya mencermati ini dan kemudian membubarkan lembaga-lembaga yang dalam koridor kekuasaannya dan memang itu ternyata mubazir, Pak Karni. Nah, karena itu sejak awal memang fraksi PKS di parlemen karena kita tidak berada dalam pemerintahan, memang sudah mengingatkan pemerintah ya lambatnya penetapan status darurat COVID-19 ya, kemudian juga ketersediaan alat pelindung diri, kemudian pengadaan tes COVID, ya, kemudian tidak sinkronnya komunikasi dan manajemen bencana, ya, kemudian data yang tidak konkret dan lain sebagainya. Sudah kita ingatkan soal itu. Nah, karena itu ketika presiden marah-marah ya dalam rapat tersebut, ya, tentu ini juga kita ingatkan kepada jajaran kabinetnya. Dan satu hal lagi, Pak Karni, yang ingin saya sampaikan. Semasa Presiden SBY itu ada satu unit kerja presiden, UKP 4, ya, unit kerja presiden, pengawasan dan pengendalian pembangunan. Dan biasanya mereka selalu hadir dan memberikan presentasinya untuk memberikan evaluasi kinerja para menteri. Nah, Desember 2014, ya, kan ini dibubarkan oleh Presiden Jokowi. Sebahagian fungsinya itu diberikan kepada staf presiden dan juga kemudian kepada sekretaris kabinet. Tapi sampai hari ini kita tidak pernah mendengar ya ada evaluasi kepada menteri-menteri ya yang mana bekerja baik atau buruk dan lain sebagainya. Nah, karena itu presiden juga sebenarnya tidak langsung bisa menyalahkan para menterinya. Ya, dia juga harus introspeksi juga kepada dirinya sendiri. Ya, bagaimana kemudian dia menggerakkan kekuasaannya. Boleh jadi juga, Pak Karni, presiden itu jengkel, marah, ya bisa jadi dia berpikir, aku punya kuasa, tapi kenapa aku tidak bisa menggerakkan kekuasaan yang aku pegang gitu, kira-kira begitu. Nah, karenanya dalam hal ini memang kita tunggu saja, Pak Karni, apakah marah-marahnya presiden itu menyelesaikan masalah atau tidak menyelesaikan masalah. Ya, karena kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Ya, nah karena itu mudah-mudahan marah-marahnya presiden yang kemudian tersiar dan didengar dan dilihat oleh khalayak itu memberikan harapan. Karena pada prinsipnya masyarakat itu tidak mau tahu. Mereka ingin pemerintah hadir, ya hadir di tengah-tengah masyarakat, terutama mereka-mereka yang menengah ke bawah. Ya, mereka benar-benar kelimpungan ketika menghadapi pandemi ini. Belum lagi sektor UMKM, koperasi dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus dipahami. Ya, mereka ingin pemerintah itu bekerja cepat, tepat, ya, sehingga kemudian ya pemerintah juga tanggap, ya, sehingga kemudian orang-orang yang mengalami dampak dari pandemi ini bisa ditolong oleh pemerintah. Pemerintah kan hadir melindungi rakyatnya. Nah, karena itu sekali lagi kami menilai ya presiden ketika marah-marah itu apakah aksi ya, kalau misalnya sekedar aksi itu tidak akan menyelesaikan masalah.
Tapi kalau berangkat dari dalam dirinya sendiri, maka itu akan bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh bangsa. Kalau dari mimi, nada suara serius kayak. Ya kalau lihat gesturnya, kemudian wajahnya, sepertinya presiden serius kali ini marah-marahnya. Ya, nah karena itu kita lihat nanti ya bagaimana. Karena saya juga nggak hadir di situ, nggak melihat di situ. Tapi kalau kita lihat tayangannya, memang sepertinya presiden serius kali ini marahnya. Nah, apakah serius itu ya akan kemudian membuahkan hasil dan bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia dalam menangani COVID-19 ini, Pak Karni. Terima kasih Pak Karni. Baik, terima kasih.